Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kelompok kami akan membahas materi mengenai teknik dan bentuk penilaian. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri yaitu Robiatun Nadia, beserta rekan-rekan saya yaitu ada Muhammad Dafa Fikrial, Siti Zahra Nur Solihat, dan Risma Kusumawati. Adapun materi yang akan kelompok kami bahas yang pertama yaitu pengertian evaluasi, yang kedua konsep teknik tes dan non-tes, yang ketiga jenis-jenis penilaian tes dan non-tes, dan yang terakhir yaitu bentuk penilaian formatif dan summatif. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama yaitu pengertian evaluasi belajar. Jadi, evaluasi belajar adalah suatu proses yang dilakukan untuk menentukan penilaian terhadap individu atau peserta didik guna mencapai perubahan yang positif. Adapun macam-macam teknik dalam evaluasi. Yang pertama yaitu ada teknik tes. Teknik tes di sini merupakan suatu teknik dalam evaluasi yang digunakan untuk mengetahui hasil belajar murid dengan mempergunakan alat tes. Selanjutnya yaitu ada fungsi teknik tes. Nah, fungsi teknik tes di sini ada dua. Yang pertama yaitu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik. Dalam hubungan ini, tes berfungsi mengukur tingkat perkembangan atau kemajuan yang telah dicapai oleh peserta didik setelah mereka menempuh proses belajar mengajar dalam jangka waktu tertentu. Nah, yang kedua yaitu sebagai alat pengukur keberhasilan program pengajaran, sebab melalui tes tersebut akan dapat diketahui sudah seberapa jauh program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Yang kedua yaitu ada teknik non-tes. Nah, non-tes di sini adalah cara penilaian hasil belajar peserta didik yang dilakukan tanpa memuji peserta didik, tetapi dengan melakukan pengamatan secara sistematis. Teknik evaluasi non-tes berarti melaksanakan penilaian dengan tidak menggunakan tes. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis teknik non-tes. Teknik non-tes dibagi menjadi 3 yaitu observasi atau pengamatan, interview atau wawancara, dan angket atau kuesioner. Observasi atau pengamatan adalah salah satu bentuk teknik non-tes yang biasa dipergunakan untuk menilai sesuatu melalui pengamatan terhadap objeknya secara langsung, seksama, dan sistematis. Kemudian interview atau wawancara adalah cara menghimpun bahan-bahan keterangan yang dilaksanakan dengan cara melakukan tanya jawab lisan secara sepihak berhadapan muka dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Kemudian angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, sehingga angket berbeda dengan wawancara. Kemudian terdapat 9 prinsip dalam penulisan angket. Pertama, isi dan tujuan pertanyaan jelas. Kemudian bahasa yang digunakan mudah dipahami. Ketiga, tipe dan bentuk pertanyaan terbuka atau tertutup. Keempat, pertanyaan tidak mendua. Kelima, tidak menanyakan yang sudah lupa. Keenam, panjang pertanyaan maksimal 30 pertanyaan. Yang ketujuh, urutan pertanyaan dari mudah ke sulit. Kedelapan, prinsip pengukuran. Dan yang terakhir yaitu penampilan fisik angket. Kemudian ada jenis-jenis teknik tes, yaitu yang pertama tes lisan. Tes lisan yakni tes yang pelaksanaannya dilakukan dengan mengadakan tanya jawab secara langsung antara pendidik dan peserta didik. Dan yang kedua yaitu tes perbuatan. Tes perbuatan yakni tes yang penugasannya disampaikan dalam bentuk lisan atau tertulis, dan pelaksanaan tugasnya dinyatakan dengan perbuatan atau unjuk kerja. Penilaian tes perbuatan dilakukan sejak peserta didik melakukan persiapan, melaksanakan tugas, sampai dengan hasil yang dicapainya. Dan yang ketiga yaitu tes tertulis. Tes tertulis adalah tes yang soal-soalnya harus dijawab peserta didik dengan memberikan jawaban tertulis. Jenis tes secara umum dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu tes bentuk uraian dan tes bentuk objektif.
Tes bentuk uraian dapat disebut bentuk uraian karena menuntut peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri dalam bentuk, teknik, dan gaya yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dilihat dari luas sempitnya materi yang ditanyakan, maka tes bentuk uraian ini dapat dibagi menjadi dua bentuk, yaitu uraian terbatas dan uraian bebas. Uraian terbatas, dalam menjawab soal bentuk uraian ini, peserta didik harus mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batasan-batasannya. Walaupun kalimat jawaban peserta didik itu beraneka ragam, tetap harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawabannya, sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dikehendaki dalam soalnya. Dan uraian bebas, dalam bentuk ini peserta didik bebas untuk menjawab soal dengan cara dan sistematika sendiri. Peserta didik bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, setiap peserta didik mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda. Namun, guru tetap mempunyai acuan atau patokan dalam mengoreksi jawaban peserta didik nanti. Selanjutnya, tes bentuk objektif. Tes objektif sering juga disebut dengan tes dikotomi atau dichotomously scored item karena jawabannya antara benar atau salah dan skornya antara 1 atau 0. Tes objektif terdiri dari beberapa bentuk, antara lain yaitu yang pertama benar salah, yang kedua pilihan ganda, yang ketiga menjodohkan, dan keempat melengkapi. Pembahasan selanjutnya yaitu bentuk-bentuk penilaian. Di sini bentuk-bentuk penilaian yaitu ada dua. Yang pertama ada penilaian formatif, yang kedua yaitu penilaian sumatif. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu penilaian formatif. Penilaian formatif adalah aktivitas guru dan siswa yang dimaksudkan untuk memantau kemajuan belajar siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Penilaian ini akan memberikan umpan balik bagi penyempurnaan program pembelajaran, mengetahui dan mengurangi kesalahan yang memerlukan perbaikan. Selanjutnya, ada tujuan penilaian formatif. Nah, tujuan penilaian formatif adalah untuk memperbaiki proses pembelajaran, bukan hanya untuk menentukan tingkat kemampuan siswa saja. Selain itu, penilaian formatif juga bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai kekuatan dan kelemahan pembelajaran yang telah digunakan dan menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki, mengubah, atau memodifikasi pembelajaran supaya pembelajaran tersebut lebih efektif dan dapat meningkatkan kompetensi siswa. Teman-teman, hasil penilaian formatif ini juga tentu saja bermanfaat bagi guru dan siswa. Nah, manfaat bagi guru yaitu guru akan mengetahui sejauh mana bahan pelajaran yang dibelajarkan kepada siswa dikuasai dan dapat memperkirakan hasil penilaian sumatif. Jika guru mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam menguasai materi pelajaran, maka guru dapat membuat keputusan apakah suatu materi pembelajaran tersebut perlu diulang ataukah tidak. Selanjutnya, yang kedua yaitu penilaian sumatif. Penilaian sumatif adalah suatu aktivitas penilaian yang menghasilkan nilai atau angka yang kemudian digunakan sebagai keputusan pada kinerja siswa. Kegiatan penilaian ini dilakukan jika satuan pengalaman belajar atau seluruh materi pelajaran telah selesai. Nah, penilaian sumatif juga digunakan untuk menentukan klasifikasi penghargaan pada akhir kursus atau akhir program. Penilaian sumatif dirancang untuk merekam pencapaian keseluruhan siswa secara sistematis. Penilaian sumatif ini berkaitan dengan menyimpulkan prestasi siswa dan diarahkan pada pelaporan di akhir suatu program studi. Penilaian sumatif ini tidak memberikan dampak secara langsung pada pembelajaran, meskipun seringkali mempengaruhi keputusan yang mungkin memiliki konsekuensi bagi siswa dalam belajar. Fungsi dari penilaian sumatif ini yaitu pengukuran kemampuan dan pemahaman siswa sebagai sarana memberikan umpan balik kepada siswa untuk memberikan umpan balik kepada staf akademik sebagai ukuran keberhasilan pembelajaran
akuntabilitas, dan standar pemantauan staf akademik dan sebagai sarana untuk memotivasi siswa. Selanjutnya, kesimpulan dari materi, bentuk, dan teknik penilaian ini yaitu penilaian merupakan rangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Penilaian hasil belajar dapat menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang harus dikuasai. Ditinjau dari tekniknya, penilaian dibagi menjadi dua, yaitu ada tes dan non-tes. Sedangkan ditinjau dari bentuknya, penilaian ini terbagi menjadi penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian dalam pembelajaran tentu saja tidak dilakukan pada hasil belajar saja, tetapi juga dilakukan pada proses pembelajaran. Dengan adanya teknik dan bentuk penilaian ini, diharapkan guru dapat melakukan penilaian dalam pembelajaran dengan benar dan tepat. Nah, mungkin itu saja ya teman-teman yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami dengan baik. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.